disetujui tidak disetujuinya satu jenis kredit tertentu ditentukan berdasarkan misalkan jenis kelamin dari yang mengusulkan, kemudian jenis pekerjaannya, pendapatan per bulannya berapa, lalu kasus kondisi rumah tinggal seperti apa, misalnya kepemilikan rumah dan sebagainya. Lalu misalkan dari variabel-variabel yang diukur tadi, dibuatlah suatu fungsi yang bisa nanti membedakan ketika seseorang calon nasabah datang berdasarkan jenis kelaminnya, penghasilannya berapa, status kepemilikan rumahnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, nanti berdasarkan fungsi yang sudah ditentukan dari data masa lalu, kita bisa melihat apakah orang ini akan masuk ke dalam golongan yang harus diterima applied-nya atau harus ditolak. Itu analisis diskriminan, ya. Nah, kemudian nanti materi berikutnya ada regresi multivariat, tentunya pengembangan dari analisis regresi yang sudah Anda pelajari. Ini tentu berkaitan dengan analisis korelasi, dan nanti di dalam multivariat ada korelasi kanonik. Lalu kita juga berbicara nanti analisis komponen utama, analisis faktor, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan clustering sebetulnya. Dan kita berbicara nanti bagaimana penskalaan untuk multidimensi, dan terakhir analisis korespondensi. Ini merupakan alat-alat analisis di dalam variabel-variabel multivariat yang bisa dilakukan, dan ini akan dibahas nanti oleh Pak Irlan. Ya, nah sebagai buku wajib saya sudah informasikan kepada Anda bahwa kita akan menggunakan Rancher, ya. Rancher yang akan digunakan sebagai buku wajib. Di dalam Rancher itu nanti Anda bisa periksa, ya, materi-materi ini ada di bab berapa, begitu ya, di dalam Rancher. Jadi tadi misalnya mulai dari pendahuluan berbicara mengenai aljabar univariat dan seterusnya. Halo, suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu? Masih, Bu. Masih, Bu. Halo? Terdengar, Bu. Masih terdengar. Oke. Takutnya saya ngomong sendiri. Kemudian nanti bicara distribusi normal multivariat dan seterusnya, Anda bisa lihat pada buku Rancher itu ada di bab berapa, ya. Nah, selanjutnya saya juga perlu informasikan lagi kepada Anda bahwa analisis multivariat itu tidak lain adalah merupakan studi tentang beberapa variabel random dependent secara simultan. Jadi kita punya sekumpulan variabel acak, ya, atau variabel random yang kita ukur secara serempak tadi. Sebagai contoh tadi, yang akan menentukan akan diterima atau ditolaknya calon nasabah adalah misalkan bagaimana pekerjaan dia, jenis kelaminnya apa, penghasilannya berapa, status kepemilikan rumahnya bagaimana, dan seterusnya. Itu diukur secara serempak untuk setiap unit observasi. Maka nanti kita lakukan analisisnya tidak melakukan melalui analisis univariat, melainkan melalui multivariat. Ya, jadi pengukuran variabelnya juga dilakukan secara serempak atau secara simultan. Nah, tentunya analisis multivariat ini merupakan pengembangan dari analisis univariat, ya. Univariat kita sudah bahas di dalam analisis data, apakah berkaitan dengan analisis data secara deskriptif ataupun analisis data secara inference. Kalau kita berbicara analisis data secara inference, maka kalaupun kita hanya meneliti sampel, maka kesimpulannya bisa diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, di dalam analisis multivariat pun ketika kita berbicara inference, maka perlu hati-hati dengan sampel yang kita teliti. Sampelnya harus berupa sampel acak, ya. Karena Anda sudah tahu di dalam analisis data bahwa sampel yang diteliti bisa tergolong ke dalam sampel acak, ada juga sampel yang non-acak, ya, atau sampel probability dan non-probability sample. Nah, sehingga kalau kita akan berbicara analisis multivariatnya secara inference, maka perlu kehati-hatian bahwa sampel yang diteliti harus berupa sampel acak.
Lalu di dalam analisis multivariat, untuk mendapatkan analisis yang tepat akan diperlukan asumsi-asumsi distribusional. Jadi selalu kita berbicara distribusi dari data yang kita miliki. Makanya variabel yang diukur harus berupa variabel acak atau random variable supaya kita bisa tahu bentuk distribusi dari datanya seperti apa, ya. Lalu tentu saja framework matematisnya relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan analisis univariat. Kita tidak akan terlepas dari matriks dan vektor karena kita berbicara variabelnya lebih dari satu, ya. Berbagai analisis tadi saya katakan sering digunakan di dalam dunia nyata ketika kita berbicara variabel-variabel yang diukur secara serempak, yaitu variabel yang bersifat multivariat. Nah, kalaupun kita berbicara nanti bentuk-bentuk distribusi untuk variabel multivariat ini, kita nanti akan berkaitan dengan distribusi normalnya normal multivariat. Tentu saja ini merupakan pengembangan dari distribusi normal univariat, ya. Anda mungkin ingat kalau berbicara distribusi normal univariat, katakanlah saya punya suatu variabel acak X yang berdistribusi normal univariat. Maka tentu saja distribusi tersebut akan punya nilai rata-rata dan varians, ya. Kita tahu dulu X berdistribusi normal. Dia punya rata-rata sebesar mu, varian sigma kuadrat, maka di sini variabel X ini merupakan variabel univariat, ya. Tapi kalau kita punya vektor dari variabel X yang berdistribusi normal, maka rata-ratanya juga dalam bentuk vektor dan variansnya dalam bentuk matriks. Nanti Anda akan diperkenalkan seperti apa distribusi normal multivariat yang merupakan pengembangan dari distribusi normal univariat. Ya. Kemudian nanti ada yang dikenal dengan distribusi Wishart. Ini pengembangan dari chi-square atau distribusi C kuadrat kalau di Indonesiakan, ya. Mungkin Anda masih ingat, Anda punya variabel X berdistribusi chi-square misalnya, ya. Nah, dengan degree of freedom tertentu, dengan rata-rata tertentu, dan varians tertentu. Nah, bagaimana bentuk rata-ratanya, bagaimana variansnya dari chi-square tergantung kepada degree of freedom-nya. Nanti Anda lihat lagi bagaimana perumusannya. Dan di dalam multivariat nanti pengembangannya, nama distribusinya dikenal dengan distribusi Wishart. Ya, nanti akan dilihat seperti apa bentuknya. Kemudian kita juga nanti akan mengenal statistik dan distribusi Hotelling T kuadrat. Ini merupakan pengembangan dari distribusi student, ya. Anda tahu distribusi student, bagaimana fungsi distribusinya, bagaimana gambaran secara grafiknya. Nanti kita kembangkan dalam multivariat ini melalui statistik yang disebut statistik T kuadrat. Anda ingat mungkin di dalam univariat statistik student, T misalkan saja digunakan untuk menguji satu rata-rata ketika varians dari populasi tidak diketahui, ya. Maka kalau kita berbicara variabelnya sekarang sudah lebih dari satu, yaitu variabel multivariat, maka nanti kita akan mengenal statistik ujinya Hotelling, ya. Kita menguji satu vektor rata-rata yang berdistribusi normal multivariat, ya. Bagaimana statistik ujinya? Nah, kita nanti akan menggunakan salah satu statistiknya, yaitu statistik T kuadrat, ya. Lalu ada statistik Weeks lambda. Ini juga pengembangan dari chi-square. Untuk apa nanti distribusi-distribusi ini? Kita lihat terutama ketika kita berbicara analisis multivariat secara inference, ya. Jadi berkaitan dengan pengujian hipotesis ataupun penaksiran parameter. Beberapa ukuran di dalam multivariat, nah seperti yang saya katakan tadi, kita nanti akan mengenal adanya vektor rata-rata, ya. Jadi karena variabelnya lebih dari satu, maka
nilai rata-ratanya ada lebih dari satu rata-rata, maka nanti rata-ratanya kita nyatakan dalam suatu vektor. Kita akan mengenal vektor rata-rata. Jadi dia merupakan koleksi dari rata-rata dari variabel yang akan dikaji. Lalu kalau di dalam univariat kita mengenal ukuran variasi yang disebut dengan covariance, ya, atau kita mengenal ukuran variasi yang disebut dengan variance. Nah, karena kita sekarang punya variabelnya lebih dari satu, maka nanti variance itu akan membentuk suatu matriks yang disebut matriks variance covariance sebetulnya, ya. Nah, sering disebut dengan matriks covariance saja. Nah, beberapa menyebut matriks covariance, padahal isinya itu ada variansnya, ada covariance-nya. Jadi nanti di dalam matriks covariance itu elemennya berisi varians dan covariance dari variabel yang dikaji. Nah, tentunya Anda paham betul ketika kita punya suatu variabel X, bagaimana menentukan varians. Tapi kalau kita punya variabelnya X dan Y, kita juga bisa menentukan covariance untuk X dan Y. Per definisi seperti apa? Tentu berkaitan dengan ekspektasi, ya. Lalu kita juga nanti akan mengenal matriks korelasi. Nah, matriks korelasi di sini tentu nanti berupa matriks yang elemen-elemennya tidak lain adalah koefisien korelasi dari variabel yang akan dikaji, ya. Lalu kita juga nanti akan mengenal adanya determinan dari matriks variance. Untuk keperluan tertentu kita menggunakan generalized variance, ya. Nah, hal-hal ini nanti ukuran-ukuran yang akan digunakan di dalam analisis data multivariat, ya. Nah, kemudian ini slide ini harusnya sudah dihapus, salah ya. Dan beberapa tes signifikans dari multivariat, ada tes signifikan untuk vektor rata-rata tunggal, ada tes kesamaan dua vektor rata-rata, ada kesamaan beberapa vektor rata-rata. Nah, seperti di dalam univariat, kalau satu rata-rata kita cukup pakai T atau Z. Dua rata-rata juga masih bisa pakai T atau Z. Tapi kalau sudah lebih dari dua rata-rata, maka kita gunakan statistik F melalui analysis of variance, ya. Nah, nanti juga kita akan menguji beberapa vektor rata-rata pakai MANOVA tadi, multivariate analysis of variance, ya. Nah, lalu bagaimana juga nanti kita menggunakan tes signifikansi untuk matriks covariance tunggal, ya. Nah, kita tahu bahwa ketika akan menguji rata-rata, lihat dulu apakah variansnya diketahui dengan nilai tertentu ataukah tidak, ya. Nah, maka nanti kita juga bisa menguji apakah suatu matriks variance covariance sama dengan sesuatu matriks tertentu nilainya. Sehingga kalau menguji satu vektor rata-rata, matriks covariance yang diketahui, apa statistik ujinya, ya. Lalu ketika kita menguji kesamaan dua rata-rata, kita lihat dulu apakah terjadi homogenitas varians ataukah tidak. Maka nanti kita akan mengenal tes untuk kesamaan dua matriks covariance. Kalau kita berbicara di dalam kesamaan dua rata-rata kesamaan dua matriks rata-rata, begitu ya. Apa yang akan digunakan statistik ujinya, dilihat dulu apakah matriks covariance-nya sama ataukah tidak, ya. Demikian pula untuk beberapa matriks covariance, kita lihat uji beberapa matriks covariance, apa statistik ujinya, karena ini misalnya nanti akan digunakan untuk menguji kesamaan beberapa vektor rata-rata, ya. Lalu kita juga nanti akan menggunakan tes independensi dari beberapa set variat, ya. Apakah sejumlah variat yang dilibatkan masing-masing bersifat independen ataukah tidak, ya. Nah, nanti beberapa hal berkaitan dengan independensi juga akan digunakan di dalam analisis data multivariat ini. Multivariatnya tadi seperti yang saya katakan, mungkin kita menguji kesamaan rata-rata vektor rata-rata pakai statistik Hotelings, ya.
Mungkin kita nanti menguji beberapa vektor rata-rata, berarti berkaitan dengan MANOVA, ya. Lalu kalau kita berkaitan dengan desain eksperimen pada variabel multivariat, kita juga nanti akan mengenal the multivariate experimental design, ya. Nah, tentu ini berkaitan dengan mata kuliah rancangan percobaan kalau di dalam statistik. Kalau di kita, di dalam analisis data 2, kita mengenal adanya ANOVA berkaitan dengan melihat bagaimana pengaruh dari suatu variabel respon terhadap pengaruh dari suatu treatment terhadap respon. Maaf, ya. Lalu nanti ada multivariate profile analysis, ya, seperti apa nanti profil dari sekumpulan variabel multivariat ini. Nanti kita bisa melakukan apakah biplot, apakah banyak ya analisisnya nanti. Lalu kita juga bisa menganalisis regresi secara multivariat. Artinya nanti ada perbedaan dengan univariat, ya. Kalau univariat, variabel dependennya hanya satu. Kalau multivariat, dependennya lebih dari satu. Sehingga ketika melihat bagaimana hubungan antara variabel dependen dan independennya, kalau variabel responnya atau variabel dependennya lebih dari satu, maka kita nanti bisa menggunakan analisis regresi multivariat, ya. Lalu kita juga nanti mungkin saja melakukan generalized multivariate analysis of variance, atau kita juga bisa nanti membahas prinsipal komponen analisis. Untuk apa? Ini nanti dengan Pak Irlandia, begitu pula dengan analisis faktor, ya, yang akan dibahas setelah materi saya selesai nanti. Beberapa teknik multivariat nanti akan diperkenalkan bagaimana korelasi kanonik, bagaimana analisis diskriminan, bagaimana analisis cluster, apakah analisis clusternya menggunakan clustering untuk Kamin cluster misalnya, atau menggunakan metode lain. Lalu multidimensional scaling juga akan dibahas setelah UTS, analisis korespondensi. Nah, ada lagi sebetulnya bagian dari multivariat yang disebut dengan classification trees, ya. Ini tapi dibahasnya nanti dalam mata kuliah data mining lebih jauhnya, ya. Bahkan ada path analysis, ada SEM, ada seemingly unrelated regression model. Kalau di dalam prodi statistika ini dibahas di dalam mata kuliah structural equation modeling, ya. Nah, nanti bagaimana ini semua saya kira Anda bisa baca sepintasnya nanti dalam buku-buku structural and equation models ini, di mana sebetulnya itu berkaitan dengan data multivariat karena variabel yang diukurnya lebih dari satu dan diukur secara serempak, ya. Dan perlu Anda ketahui juga secara mendasar bahwa jenis data itu ada dua. Ada yang disebut data non-metrik, ada yang disebut data metrik. Kalau data non-metrik itu berupa data kualitatif, ya. Nah, data non-metrik bisa berupa atribut atau sifat kategori yang menunjukkan atau menggambarkan suatu objek, ya. Nah, dan di sini contoh dari variabel kategori itu misalnya jenis kelamin, agama yang dianut, partai yang dipilih, ya. Dia berupa data non-metrik nantinya karena bersifat kategori. Misalnya jenis kelamin ada laki, ada perempuan kategorinya, ya. Kemudian misalkan partai yang dipilih, kalau di Indonesia banyak sekali partainya, ya. Ada Partai Demokrat, ada partai ada PDIP dan sebagainya lah, ya, ada banyak. Nah, itu bersifat kategori. Nah, sekalipun dia nanti akan menghasilkan suatu bilangan variabel-variabel kategori tadi, tapi karena sifatnya non-metrik, maka skala pengukurannya hanya nominal atau ordinal saja, ya. Sebagai contoh tadi variabel
jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Misalnya untuk laki-laki diberi angka 1, untuk perempuan dikasih angka 0. Maka angka 1 dan 0 ini hati-hati, dia bukan data metrik, tapi data non-metrik. Kenapa? Karena dia berupa variabel kategori. Begitu ya. Nah, sehingga kalau jenis kelamin, maka tentu saja skala ukurnya nominal. Ya. Tapi kalau misalnya saya punya variabel non-metrik, katakanlah jenjang pendidikan. Ada yang tamat S1, tamat S2, tamat S3. Saya beri angka 1, 2, dan 3. Ya. Maka angka 1, 2, dan 3 di sini bukan data metrik, tapi dia non-metrik yang skalanya ordinal. Begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita berkaitan dengan data non-metrik, hati-hati, analisis yang digunakan alatnya berbeda dengan variabel-variabel yang metrik. Khususnya kalau kita berkaitan dengan variabel-variabel respon atau variabel-variabel dependen yang bersifat non-metrik. Ya. Sebagai contoh, katakanlah misalnya saya punya variabel non-metriknya, katakanlah kita mengamati penyakit jantung. Kemudian kita kategorikan ada orang yang terkena penyakit jantung dengan yang tidak terkena penyakit jantung. Katakanlah kita ingin melihat bagaimana peluang orang akan kena penyakit jantung, misalnya ya, berdasarkan umur, tekanan darah tingginya, pola makannya, misalnya jenis kelaminnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana pola hubungan antara kena tidak kenanya penyakit jantung berdasarkan usia, jenis kelamin, tekanan darahnya, lalu ada pola makannya, bisa kita nanti memodelkannya melalui model regresi. Tapi regresinya berbeda dengan regresi yang sudah kita bahas, ya. Karena variabel responnya berupa variabel kategori, maka nanti Anda akan mengenal analisis data kategori, ya, yang akan dibahas pada semester 6 kalau di prodi aktuaria ini, ya. Sehingga kalau kita tahu model berapa peluang seseorang akan kena penyakit jantung berdasarkan variabel-variabel independennya, maka ketika kita punya objek yang memenuhi karakteristik-karakteristik tadi, bagaimana tekanan darahnya, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, bagaimana pola hidup, pola makannya, dan seterusnya. Kita lihat nanti dari model yang ada peluang akan kena penyakit jantungnya berapa. Begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan data non-metrik. Kalau data metrik di sini berupa data yang bersifat kuantitatif, ya. Pengukurannya dilakukan sehingga setiap suatu objek dapat diketahui perbedaannya dalam jumlah atau derajatnya. Nah, sehingga kalau kita berkaitan dengan variabel metrik, maka skala yang digunakan bisa interval atau rasio. Ya. Jadi bedakan kalau data non-metrik dengan data metrik. Kalau data metrik dilihat dari skalanya juga, kalau tidak interval ya rasio, ya. Contoh berat badan, tinggi badan, dia metrik, ya. Tekanan darah, ada tekanan darah sistol, ada diastol, dia juga metrik, ya. Diukur dengan alat ukur tertentu menghasilkan angka, ya. Atau misalnya masa pakai suatu alat, dia juga metrik sifat angkanya nanti, ya. Sehingga bisa dibedakan mana variabel yang bersifat metrik, mana variabel yang bersifat non-metrik, ya. Dan yang akan dibahas di dalam analisis data multivariat ini tentunya berkaitan dengan variabel-variabel yang metrik nantinya, ya. Lalu berdasarkan metode analisis datanya bisa diklasifikasikan secara garis besar menjadi dua metode. Ada metode yang dependensi sifatnya, ada metode yang sifatnya interdependensi. Nah, yang dependensi metode yang dependensi
dapat didefinisikan sebagai suatu metode di mana suatu variabel atau kumpulan variabel yang diketahui sebagai variabel dependen diprediksi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang disebut dengan variabel independen. Ini kalau metode dependensi, ya. Jadi kita bisa pisahkan mana variabel dependennya, mana variabel independennya. Tapi kalau metode interdependensi, ini merupakan metode di mana tidak ada satu atau sekelompok variabel yang didefinisikan sebagai independen ataupun variabel dependen. Jadi kita tidak bedakan mana dependennya, mana independennya. Nah, sehingga analisis yang dilakukan secara multivariat, nanti kita berbicara metode-metode yang sifatnya interdependensi. Ya, kalau dalam dependensi method harus dibedakan mana variabel dependennya, mana variabel independennya. Contohnya nanti Anda berbicara dalam analisis regresi multivariat. Ya, kalau interdependensi nanti berbagai metode, misalkan berkaitan dengan clustering dan sebagainya, itu nanti melalui metode interdependensi. Ya. Nah, Anda bisa lihat bagaimana pengklasifikasian teknik multivariat untuk dependence method. Kemudian Anda juga bisa lihat untuk interdependence method. Ya. Kalau kita berbicara dependence method, metode-metode dependensi, Anda bisa lihat di sini kalau berkaitan dengan variabel dependennya hanya satu, bedakan nanti apakah dia metrik atau non-metrik. Kalau lebih dari satu variabel dependennya harus dibedakan juga apakah dia datanya bersifat metrik atau non-metrik. Ya. Kalau dia bersifat metrik, variabelnya hanya satu, Anda sudah mengenal simple regression. Ya. Nah, kalau yang non-metrik, ada t-test, ya. Nah, kalau misalkan dia satu variabel dan variabel dependennya non-metrik, tapi variabel independennya hanya satu, maka nanti kita bicara discriminant analysis atau logistic regression kalau kita bicara di dalam analisis data kategori. Ya. Kalau di dalam analisis multivariat, berkaitan dengan variabel dependennya hanya satu dan bersifat non-metrik, kemudian variabel independennya cuma satu dan bersifat metrik, maka kita bicara discriminant analysis yang saya contohkan tadi. Ya. Nah, yang kita tidak bisa bahas di dalam analisis data secara multivariat ini, kalau kita berkaitan dengan satu variat yang dependen, satu variat yang independen tapi bersifat non-metrik, maka harus kita bicaranya discriminant analysis untuk variabel yang diskrit. Ini ada bukunya tersendiri, tidak kita bahas di dalam Rancher, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat nanti mana-mana saja di antara ini yang akan dibahas, Anda bisa sesuaikan dengan topik-topik yang sudah dijelaskan tadi. Lalu Anda bisa lihat di dalam buku Rancher, mana nih bahasannya nanti, ada di bab berapa, begitu ya. Jadi discriminant analysis dibahas nanti, korelasi kanonik juga dibahas, ya. Lalu multiple group discriminant analysis, nah mungkin ini nanti nggak sempet ya. Lalu kalau MANOVA, ya dibahas ya. Lalu nanti ada conjoint analysis juga kelihatannya tidak cukup kalau dibahas sampai ke sana karena kita sifatnya baru pengantar multivariat. Ya. Demikian pula kalau kita berbicara metode interdependensi. Ya, interdependensi nanti kalau kita punya tipe datanya yang metrik sebanyak 2 variabel, maka kita bisa bicara simple correlation, ya. Di dalam analisis data 2 juga Anda sudah belajar simple correlation seperti apa, ya. Nah, kalau kita punya tipe data yang metrik, variabelnya lebih dari 2, maka nanti kita membahas ada principal component analysis, ya, atau analisis komponen utama kalau di Indonesia kan. Dan ada analisis faktor. Analisis faktor juga nanti dibahas oleh Pak Irlan
Jadi ketika kita punya sekumpulan variabel yang katakanlah kita mau melihat apakah semua variabel ini harus dilibatkan dalam menentukan sesuatu karakteristik. Nah, kita mungkin dari 10 variabel yang menentukan satu jenis karakteristik tertentu, nggak usah semuanya dipakai lah, cukup 5 misalnya saja. Nah, bagaimana kita mereduksi variabel-variabel tadi? Kita bahas di dalam multivariat itu melalui vector analysis, ya. Nah, kalau variabelnya non-metrik, kemudian kita berbicara interdependency method, dan variabelnya ada 2, maka ini dibahas dalam analisis data kategori. Kita bicara two-way contingency table, ya. Bagaimana hubungan di antara 2 variabel kategori yang bersifat non-metrik, ya. Kalau lebih dari 2, kita bicara multi-way contingency table. Ini juga dalam analisis data kategori. Loh linear modelnya dalam analisis data kategori juga. Tapi kita berbicara analisis korespondensi kalau di dalam multivariat yang akan dibahas oleh Pak Irlan juga nanti, ya. Jadi saya kira ini kurang lebih klasifikasi jenis-jenis dari metode analisis apa yang harus digunakan berdasarkan jenis dari datanya. Apakah dia metrik atau non-metrik? Apakah satu variabel atau 2 variabel atau lebih dari 2 variabel? Ya, Anda bisa lihat berdasarkan bagan tadi. Ya, bagaimana overview dari multivariat? Ini diberikan berdasarkan Hare, Anda bisa bacalah ya dari diagram ini. Kategori mana, kelompok mana yang akan dibahas di dalam pengantar multivariat ini. Ya, seperti sudah digarisbesarkan tadi pada materi yang akan dibahas dari awal sampai dengan kurang lebih tengah semester, dan sisanya sampai dengan akhir semester. Bagian-bagian mana saja yang akan dibahas, Anda bisa lihat di dalam bagian ini, dia masuk di bagian yang mana. Ya. Nah, saya kira ini yang terputus dari yang harus saya jelaskan di awal pertemuan kita yang pertama. Ya, hanya karena ini sudah disediakan di dalam live, Anda bisa baca dari awal, dan kemarin juga dibahas secara sepintas bahwa sebelum kuliah itu baca dululah apa yang akan dibahas pada perkuliahan kita. Begitulah ya. Selalu itu dibiasakan oleh Anda, apa yang akan dibahas Anda baca dulu supaya kelasnya nanti bisa hidup ya, terjadi diskusi, terjadi komunikasi 2 arah. Bukan hanya dosen yang ngomong saja terus ya, karena bosan kalau dosennya yang bicara terus. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang kedua berkaitan dengan aljabar multivariat, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan sambil dibaca dulu, saya tinggal sebentar ya. Ini saya ada perlu sebentar saja, sebentar. Bi. Banyak. Ya, sampai namanya. Kenapa? Tadi ibu masih ngeliat.
Ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Belum? Ada, Bu. Masih bisa difahami ya? Oke, bagus. Kalau begitu, saya akan lanjutkan dengan aljabar multivariat, di mana ini juga pada dasarnya hanya mereview dari apa yang sudah Anda dapatkan dalam aljabar linier. Ya, Anda sudah dapat aljabar linier dong? Semester berapa? 3, Bu. Semester 3 ya? Oke, jadi segala catatan, segala latihan jangan dibuang begitu saja ya. Karena beberapa harus Anda gunakan kembali berkaitan dengan analisis yang akan dilakukan di dalam multivariat ini. Ya. Nah, kita lihat bagaimana aljabar multivariat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan terlepas dari vektor dan matriks. Ya. Nah, tentunya kita berkaitan dengan variabel-variabel yang skalanya interval atau rasio, di mana nilai-nilainya nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor maupun dalam bentuk matriks. Ya. Nah, vektor tentunya nanti memberikan notasinya juga hati-hati, vektor itu seperti apa, nanti isinya apa juga. Ya, ada X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XP. Jadi kalau Anda punya vektor kolom, ya, katakanlah Anda punya vektor kolom seperti ini, nanti isi dari vektor itu apa, bagaimana menuliskan vektornya. Ya. Lalu kalau Anda punya vektor, maka nilai ekspektasinya atau nilai harapan dari vektor X itu, secara umum nanti nilai harapan vektor itu akan berupa vektor rata-rata. Ya, karena ekspektasi dari variabel X sering disebut sebagai rata-rata. Sehingga nanti vektor rata-rata itu isinya nanti adalah rata-rata dari variabel 1, rata-rata variabel 2, dan seterusnya. Rata-rata dari variabel yang ke P. Kalau kita punya vektor rata-rata dari P buah variabel X. Ya. Nah, jadi Ibu, ini ya. Punten, Bu, sepertinya salah share screen, Bu. Salah share screen? Oh, iya, masih pertemuan 1, Bu. Masih pertemuan 1. Oh, sorry. Iya. Sorry. Saya kembali dulu kalau begitu ya. Ntar dulu, saya stop dulu. Saya harus share screen yang kedua. Nah, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke. Meetingnya bisa direcord nggak, Bu? Boleh. Boleh, silahkan. Dari ibunya yang record. Oke, Soalnya silahkan. di kami nggak bisa ini, Bu, nggak ada fitur record, Bu. Oh gitu? Iya. Jadi dari saya? Iya. Nanti dikirim ke email. Biasanya mahasiswa yang bagian merekam, bukan saya. Nggak ada di ini, Bu. Kami nggak ada fitur record, Bu. Jadi harus dari hostnya. Nggak ada apa? Nggak ada fitur buat record, Bu. Jadi harus dari hostnya. Sebentar. Record meeting, oke. Sip. Baik, saya akan coba sekarang lanjut dengan Makasih, Bu. yang kedua ya. Bagaimana, sebentar. Saya share screen-nya untuk pertemuan yang kedua berkaitan dengan aljabar multivariat. Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam analisis multivariat, kita tidak terlepas dari vektor dan matriks. Ya. Bagaimana nanti kita menotasikan suatu vektor dari variabel-variabel yang diukur dengan skala interval atau rasio. Katakanlah kita punya vektor variabel acak X yang berdimensi P.
Jadi kita punya sekumpulan nilai variabel dari X1, X2 sampai dengan XP ya. Lalu kita seperti biasa punya ukuran-ukuran yang berkaitan dengan hasil-hasil dari variabel yang dilibatkan. Dari vektor rata-rata ini kita bisa menghitung bagaimana ekspektasi untuk vektor variabel acak X ini. Sorry, bukan dari vektor rata-rata. Dari vektor acak X tadi, bagaimana kita menghitung ekspektasinya. Ekspektasi sering dikenal dengan rata-rata. Ya. Maka ekspektasi dari vektor variabel X yang berdimensi P itu isinya nanti vektor rata-rata. Jadi ada rata-rata dari variabel ke-1, rata-rata variabel kedua, sampai dengan rata-rata variabel yang ke P. Nah, kita juga selain punya rata-rata, seringkali punya ukuran variasinya. Kalau kita punya variabel lebih dari 1, maka ukuran variasi di antara variabel tadi kita nyatakan dalam suatu matriks yang disebut dengan matriks ragam-beragam. Atau dalam textbook dikenal dengan variance-covariance matrix. Jadi bentuk dari matriks variance covariance ini nanti berupa matriks yang simetris ya. Jadi nanti diagonal utamanya berupa variance, elemen-elemen di luar diagonal utama berupa covariance ya. Jadi berkaitan dengan variabel 1 2 ada covariance 1 2. Berkaitan dengan variabel 1 dengan variabel P, maka ada covariance variabel 1P atau covariance 1P dan seterusnya. Inilah bentuk dari matriks variance covariance. Nah, tentunya Anda paham betul apa yang dimaksud dengan covariance antara XI dengan XI. Nah, covariance di antara XI dengan XI tidak lain dikenal dengan variance. Ya, bagaimana menentukan variance per definisi seperti ini. Ini juga review ya. Anda sudah dapatkan baik dalam pengantar peluang maupun di dalam statmat ya. Bagaimana menentukan covariance pada variabel XI dengan XI sendiri, bagaimana covariance antara variabel antara variabel yang ke I dengan variabel yang ke J. Maka covariance juga berkaitan dengan ekspektasi, seperti halnya variance. Ekspektasi dari siapa? Covariance, ekspektasi dari siapa? Ini juga berupa review saya kira. Dan selanjutnya nanti berkaitan dengan matriks covariance, kita juga nanti mengenal ada matriks korelasi. Kalau kita punya variabel sebanyak P buah, maka kita bisa mendapatkan matriks korelasi yang berukuran P kali P. Jadi dia merupakan matriks simetris juga. Jadi matriks korelasi itu adalah suatu matriks yang elemen-elemen pada diagonal utamanya berharga 1. Ya. Tapi elemen-elemen di luar diagonal utama berupa nilai-nilai koefisien korelasi di antara variabel-variabelnya. Nah, tentunya hubungan matriks variance covariance dengan matriks korelasi bisa dinyatakan sebagai berikut. Ya. Jadi matriks korelasi itu akan sama dengan D kali 1 dibagi sigma I kali sigma kali D kali 1 per sigma I. Dalam hal ini D dikali 1 per sigma I nanti berupa matriks yang elemen-elemen di dalam diagonal utamanya berharga 1 dibagi sigma I. Begitulah ya. Elemen di luar diagonalnya berharga 0. Sehingga nanti kalau Anda nyatakan nilai matriks ini dikali matriks Farkov, dikali matriks ini lagi, maka akan didapat elemen-elemen di dalam matriksnya menjadi matriks korelasi. Begitu ya. Jadi elemen di dalam diagonal utamanya berharga 1, di luar diagonal utama berupa koefisien korelasi di antara variabel yang dilibatkan. Begitu. Nah, karena kita berhadapan dengan data sampel, maka
maka kita perlu perhatikan juga bagaimana notasi-notasi untuk data sampel. Kalau tadi kita mengenal vektor rata-rata populasi, maka untuk sampelnya tentu kita harus tahu estimasinya apa. Seperti di dalam univariat, Anda tahu bahwa rata-rata populasi dilambangkan dengan mu dan ditaksir oleh X garis sebagai rata-rata sampel. Pada dasarnya dalam multivariat juga sama. Jadi bagaimana vektor rata-rata sampel? Vektor rata-rata sampel nanti isinya adalah rata-rata dari sampel-sampel berkaitan dengan variabelnya. Jadi kalau saya punya vektor rata-rata berdimensi P kali 1, artinya ada P buah baris 1 kolom. Maka elemen-elemennya adalah rata-rata dari variabel ke 1, rata-rata sampel maksud saya. Rata-rata sampel dari variabel 1, rata-rata sampel dari variabel kedua, dan seterusnya sampai rata-rata sampel dari variabel yang ke P. Bagaimana menghitung rata-rata sampel ini? Pada dasarnya sama saja dengan yang sudah Anda pahami. Rata-rata sampel untuk variabel ke-1, ya kita lihat berapa jumlah nilai data pada variabel ke-1 dibagi banyaknya data di variabel 1 tadi. Ya, banyaknya data atau ukuran sampel yang biasa kita simbolkan dengan N kecil. Ya, jadi kalau kita punya vektor rata-rata sampel, maka secara umum bisa dinyatakan sebagai vektor dari mu-topi atau vektor X garis. Jadi isinya adalah rata-rata dari setiap variabel yang dilibatkan. Nah, tentunya matriks Farkov juga ada penaksirnya atau penduganya. Kalau tadi matriks varians kovarian dinyatakan dalam sigma, maka nanti matriks varians kovarian untuk sampel dinyatakan dalam S besar, ya. Ada matriks S, isinya nanti tentu saja nilai-nilai simpangan baku dari sampel, bukan simpangan baku, varians dari sampel dan covariance dari sampel. Jadi matriks Farkov untuk sampel bisa kita tulis sebagai sigma pakai topi. Yang pakai topi ini penaksir. Jadi yang pakai topi ini nilai-nilai dari sampel. Untuk vektor rata-rata tadi ini mu topi. Untuk matriks Farkov kita nyatakan dengan sigma topi. Atau beberapa buku menuliskan dengan matriks S besar. Isinya diagonal utama adalah varians, sedangkan di luar diagonal utama berupa covariance di antara variabel yang dilibatkan. Begitu ya. Nah, di sini direview lagi bagaimana menghitung variance, bagaimana menghitung covariance. Ya. Nah, karena namanya multivariat, pasti variabelnya banyak, ukuran sampelnya juga pasti banyak kalau sekarang ya. Nanti pada prakteknya Anda nggak perlu repot, asalkan Anda tahu konsepnya bahwa membuat vektor rata-rata sampel itu nanti elemen-elemennya harus ini, membuat matriks Farkov ini elemen-elemennya harus ini, bagaimana menghitungnya, dan pada prakteknya nanti sudah disiapkan software aplikasi yang siap pakai. Dan kita menggunakan seperti halnya dalam mata kuliah lain ya, kita pakai seperti dalam analisis data maksud saya, kita gunakan software R ya. Jadi silakan R Studio-nya Anda siapkan untuk multivariat dan nanti pada praktikumnya dibantu dengan Aslab-nya ya. Jadi nanti Anda akan dibantu oleh Teh Indah dan nanti berdua lah, satu lagi jadinya siapa saya lupa. Ya, belum ini. Mungkin nanti mulai pertemuan setelah saya mengajar pertemuan ketiga dan seterusnya, baru praktikum berjalan. Jadi nanti minggu depan mungkin praktikum baru berjalan. Jadi saya masuk dulu di hari Kamis, hari Jumat diisi dengan praktikum. Lanjut.
Nah, seperti halnya matriks korelasi populasi, maka penaksirnya nanti matriks korelasi sampel, ya. Jadi matriks korelasi populasi nanti dilambangkan dengan rho, tapi kalau korelasi sampel dilambangkan dengan R, ya, biasanya. Jadi nanti isinya diagonal utama 1, diagonal elemen-elemen di luar diagonal utama nanti berupa koefisien korelasinya, ya. Sehingga kita bisa nyatakan juga bahwa matriks korelasi ini bisa diduga dengan matriks R atau boleh dinotasikan dengan rho pakai topi. Ya. Bagaimana menghitung korelasi? Saya juga ingatkan lagi, per definisi korelasi itu tidak lain adalah covariance dibagi akar perkalian varians di antara dua variabelnya, ya, varians di antara kedua variabel. Inilah koefisien korelasi. Di analisis data Anda sudah tahu bagaimana menghitung koefisien korelasi. Per definisi sekali lagi, koefisien korelasi itu adalah covariance dibagi akar perkalian antara varians dari variabel satu dengan varians dari variabel yang kedua, ya. Nah, nanti juga di dalam R sudah disiapkan ketika kita punya sekumpulan data, bagaimana matriks Farkovnya, bagaimana vektor rata-ratanya. Kalau data itu berupa data sampel, maka tentu saja matriks Farkov sampel, vektor rata-rata sampel, juga kita bisa lihat bagaimana matriks korelasi sampelnya. Begitu ya. Dengan menggunakan sintaks-sintaks tertentu pada paket tertentu untuk multivariat, nanti dengan mudah Anda bisa menentukan nilai-nilai tadi ketika Anda inputkan datanya. Lalu nanti kita juga tidak terlepas dari konsep jarak, ya. Misalnya nanti kita bicara dalam biplot analysis atau di dalam clustering juga kita tidak terlepas dari konsep jarak, ya. Bagaimana jarak pengamatan ke titik pusat secara umum dilambangkan dengan D yang ke I. Menghitung D yang ke I adalah akar dari XI dikurang X rata-rata ditransposkan kali XI dikurang rata-rata, ya. Nah, jadi dalam hal ini hati-hati. Tadi kita sudah bicara X-nya berupa vektor, ya, vektor pengamatan. Nah, kalau kita mengukur jarak pengamatan ke titik pusat, jarak pengamatan yang I ke titik pusat, kita notasikan dengan D pakai indeks I. Lalu per definisi juga kita bisa mengukur jarak antara pengamatan yang ke I dengan pengamatan yang ke J. Dilambangkan dengan D pakai indeks I, J. Untuk menentukan jarak antar pengamatan ada beberapa rumusan. Ada rumusan yang diberikan oleh Euclidean, oleh Mahalanobis, dan oleh Minkowski. Ya, berbeda perumusannya. Kalau Euclidean merumuskan jarak antara pengamatan yang ke I dan ke J adalah akar dari XI dikurang XJ transpose kali XI min XJ. Ya. Nah, hati-hati kita berkaitan tadi dengan matriks dan vektor, ya. Kalau Mahalanobis melibatkan matriks Farkov. Minkowski tidak melibatkan matriks Farkov, ya. Tapi dia mengakarkan akarnya pangkat K. K-nya dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Jadi, berbagai rumusan jarak dirumuskan seperti ini, hati-hati mana vektor, mana matriks. Lalu di sini ada selisih dari vektor, lalu ditransposkan. Apa itu transpos? Ya, lihat lagi. Lalu di sini ada matriks Farkov sampel yang diinverskan. Bagaimana menginverskan suatu matriks? Ya.
kapan suatu matriks bisa diinverskan? Bagaimana cara menginverskan matriks? Anda harus ingat kembali, meskipun pada prakteknya nanti matriks, vektor sudah disiapkan dalam RStudio untuk keperluan apa? Apakah mencari jarak? Apakah nanti untuk perkalian di antara matriks dan vektor sehubungan dengan statistik uji atau apapun, ya. Dan tentunya Anda harus ingat kembali bagaimana suatu matriks bisa dikalikan dengan matriks lain, bagaimana suatu matriks bisa dikalikan dengan vektor, bagaimana suatu matriks bisa dikalikan dengan konstanta, seperti apa prosesnya, itu saya kira harus Anda review lagi, ya. Nah, di sini direview nih definisi matriks. Matriks itu seperti apa sih? Elemennya bagaimana? Diberikan contoh. Ya, katakanlah kita punya matriks A dengan dimensi 4x3. Artinya ada 4 baris, 3 kolom elemen-elemennya. Ya, hati-hati sekali lagi yang diisikan di dalam matriks itu tidak lain adalah merupakan data yang bersifat metrik. Jadi skala pengukurannya kalau tidak interval ya rasio, gitu ya. Lalu ada matriks transpos atau matriks putaran. Bagaimana membuat transpos suatu matriks? Kita memutar yang asalnya baris jadi kolom, ya. Matriks simetris itu matriks yang bagaimana, gitu ya. Matriks simetris itu tentu saja per definisi begini. Jika A sama dengan A transpos, maka A adalah matriks simetris, ya. Jadi kalau matriks simetris itu ditranspozkan akan tetap sama dengan matriks asalnya, begitu ya. Jadi elemen-elemen misalnya A12 akan sama dengan A21, A13 akan sama dengan A31, gitu ya. Nah, itu adalah matriks yang simetris sifatnya. Lalu matriks diagonal itu seperti apa? Nah, matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utama berharga 0, begitu ya. Jadi kalau elemen-elemen di luar diagonal utama semua berharga 0, itu namanya matriks diagonal. Lalu nanti Anda juga harus mereview kembali beberapa matriks berkaitan dengan analisis di dalam multivariat. Dia memerlukan matriks-matriks khusus, ada matriks identitas seperti apa. Nanti lihat matriks identitas itu berapa dimensinya. Lalu ada matriks 0, ada matriks segitiga. Ini diperlukan dalam beberapa analisis multivariat. Dan yang tidak kalah penting juga seperti yang dibahas di dalam aljabar linier berkaitan dengan konsep kebebasan linier, ya. Jadi mana nanti elemen-elemen yang bebas linier ada berapa? Sekumpulan vektor kolom atau baris tidak 0 dikatakan bebas linier jika tidak ada satupun yang bisa dituliskan sebagai kombinasi linier dari vektor lainnya. Nah, ini berkaitan kebebasan linier itu dengan rank matriks, ya. Rank matriks itu nanti menyatakan berapa banyak baris atau kolom yang bersifat bebas linier, ya. Kalau saya beri contoh seperti ini, maka tentu saja rank matriks dari matriks ini adalah 2. Gimana dapat 2? Lihat lagi. Ya, saya tidak akan bahas di sini karena Anda sudah dapat dari mata kuliah aljabar linier. Jadi saya hanya mereview saja alat-alat apa yang diperlukan untuk menganalisis data multivariat, ya, dengan metode-metode yang akan dibahas di dalam pengantar multivariat ini, ya. Lalu juga nanti kita seringkali berkaitan dengan matriks singular dan matriks non singular. Ya, matriks seperti apa yang dikatakan matriks singular, matriks seperti apa yang non singular, silahkan dilihat lagi. Ya, kalau Anda baca buku Rancher ada di bab 2 tuh, mereview beberapa hal berkaitan dengan matriks dan vektor. Ya, lalu ada kebalikan matriks atau inverse suatu matriks. Ya, bagaimana kita bisa menentukan inverse suatu matriks? Matriks apa yang bisa dicari inverse-nya dan seterusnya. Ya. Bagaimana menentukan matriks? Ya, kalau baru sampai 3x3 kerja secara manual nggak masalah, betul? Kalau matriksnya baru 3x3 menghitung inverse dikerjakan secara manual tidak masalah, betul? Betul, Bu. 4x4 sudah agak repot ya.
Karena kita harus mencari kofaktor yang cukup banyak, cari adjoinnya, begitu ya. Perlu kehati-hatian banget, begitu ya. Nah, kalau zaman saya dulu, kan software aplikasi itu sangat terbatas ya. Saya kuliah dulu tahun 80, S1 itu. Bayangkan, software aplikasi masih terbatas, saya harus menghitung matriks 4 kali 4, berapa inverse-nya, begitu ya. Kan lumayan pegel, betul nggak? Cari kofaktor yang begitu banyak ya, K11, K12 dan seterusnya ya, lalu cari adjoin-nya ya, lalu bagaimana determinannya, baru nanti bisa keluar tuh inverse-nya, kan begitu ya. Udah capek ngitung, begitu dikalikan inverse matriks terhadap matriks A-nya kok nggak sama dengan identitas, wah pasti ada kesalahan. Ulang lagi ya. Pekerjaan yang membosankan, perlu sangat kehati-hatian, begitu ya. Nah, tapi sekarang Anda tidak masalah, banyak software aplikasi yang sudah menyediakan bagaimana menentukan inverse suatu matriks ya. Bahkan sudah dalam bentuk perkalian yang cukup panjang di antara matriks dan vektor, nggak masalah kalau sekarang karena software aplikasi sudah tersedia ya. Hanya tentu saja Anda yang belajar matematik tentu saja harus paham dengan apa yang dimaksud begitu ya, apa yang harus dicari, apakah matriks singular, apakah non singular, apakah inverse matriks, apakah transpose ya. Yang penting Anda tahu konsepnya, tapi prakteknya jangan khawatir karena software nanti sudah siap membantu Anda ya. Sekalipun datanya cukup banyak ya. Lalu juga nanti Anda berkaitan dengan normal vektor Euclidean. Sebuah vektor A berukuran n kali 1 memiliki panjang yang didefinisikan sebagai, nah kalau dalam bentuk vektor, panjangnya itu adalah akar dari vektor transpos A dikali vektor A. Nah, ini merupakan panjang vektor normal Euclidean. Jadi kalau diberi contoh, misalnya saja kita punya vektor A, lalu kita punya vektor B, berapa misalnya panjang normalnya, maka Anda nanti bisa menghitung seperti ini. Ya, atau Anda punya vektor A, berapa nanti normanya, maka Anda gunakan akar dari A transpos kali A. Ya, itu juga silahkan dilihat contohnya nanti. Lalu ada jarak Euclidean antar dua vektor. Nah, kalau antar dua vektor, misalnya Anda punya vektor A dan vektor B, berapa jaraknya di antara dua vektor? Nah, kalau jarak antara A dan B, maka didefinisikan sebagai akar A min B transpos kali A min B. Ya, A-nya vektor, B-nya vektor. Kalau diberi contoh seperti ini, bagaimana jarak dari dua vektor A dan B? Oh, ternyata jaraknya 3 berdasarkan rumusan ini. Ya. Ini juga saya cepat saja karena mereview. Lalu ada perkalian Kronecker. Ya, perkalian Kronecker. C dengan D, maka dinotasikan C Kronecker D. Bagaimana perkaliannya? Ini juga saya berikan contoh di sini. Katakanlah saya punya matriks C dan punya vektor D, bagaimana perkaliannya? Maka akan didapat hasilnya seperti ini. Karena nanti unsur-unsurnya adalah mengalihkan setiap unsur pada matriks C dengan matriks D, kemudian membuat matriks gabungannya. Ya. Jadi kalau C Kronecker D, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. 1034 untuk baris ke-1, lalu nanti dikalikan baris yang kedua, maka dapat nanti ini. Kalikan baris ketiga dapat ini. Lalu yang kedua barisnya ini, kalikan dengan baris kedua, kalikan baris ketiga, dan seterusnya ya. Jadi disalin ulang lagi nanti. Inilah perkalian Kronecker. Rancher bab 2 juga Anda bisa lihat lagi. Lalu ada partisi matriks, bagaimana mempartisi matriks seperti ini.
Ini juga hanya review saja. Lalu nanti bentuk kuadratik juga akan sering kita dapatkan, ya. Misal A adalah matriks berukuran n kali n dan X merupakan vektor peubah yang berukuran n kali 1. Maka tentu saja kalau kita akan mengalihkan X transpose kali A kali X, perkalian hati-hati, Anda bisa lihat hasilnya nanti apa? Apakah vektor atau skalar? Lihat dimensinya. Nah, kalau kita punya matriks A berukuran n kali n dan punya sebuah vektor X yang berukuran n kali 1, maka perkalian X transpose kali A kali X di sini bisa dirumuskan secara umum sebagai jumlah dari hasil kali AIJ kali XI kali XJ. Sebutlah I-nya dari 1 sampai N, J-nya dari 1 sampai N juga. Ya, jadi kita punya sampelnya berukuran N. Ya, data pengamatan. Sebentar. Kemudian, kalau kita beri contoh, bagaimana bentuk kuadratiknya dari kita punya matriks A-nya seperti ini, vektornya seperti ini, maka berdasarkan ketentuan tadi, jumlahkan hasil kali AIJ kali XI kali XJ untuk semua I dan J. Jadi kalau kita lihat X transpose kali A kali X, maka akan didapat X1 kuadrat tambah 2 kali, ya, karena di sini kita punya AIJ ya, I-nya mulai dari 1, J-nya juga mulai dari 1 sampai semuanya, begitulah ya. Nah, kita punya I dan J berapa? Maka nanti dengan rumusan ini akan didapat X1 kuadrat tentunya, tambah 2 kali X2 kuadrat tentunya, tambah 1 kali X3 kuadrat, begitu ya, tambah 6 kali X2, ditambah lagi 4 kali X1 dengan X3, ditambah 2 kali X2 dengan X3, gitu ya. Nah, inilah bentuk kuadratik. Jadi kalau kita mengalihkan vektor dengan matriks yang seperti ini, maka gunakan saja rumusan ini. Jumlahkan untuk hasil kali AIJ kali XI kali XJ untuk semua I dan J. Ya, karena perkalian ini nanti akan menghasilkan suatu nilai skalar. Skalarnya berapa? Tinggal dilihat seperti ini. Oke, lalu juga kita tidak terlepas dari matriks definite dan semi-definite positif. Jadi ada matriks definite positif, ada semi-definite positif. Ya. Kalau matriks simetris A, sebutlah nanti sama dengan B transpose B yang berukuran N kali N, dia akan bersifat definite positif kalau seperti ini. Perkalian X transpose kali A kali X berharga lebih besar dari 0, ya, untuk sembarang vektor X yang tidak sama dengan 0. Tapi dia merupakan semi-definite positif kalau lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini juga saya kira sudah dibahas di dalam aljabar linier. Ya. Begitu pula vektor yang ortogonal, matriks yang ortogonal seperti apa. Ya. Dua vektor berukuran N kali 1 dikatakan ortogonal satu sama lain jika A transpose kali B sama dengan 0. Ya. Ini yang sifatnya ortogonal. Contohnya juga ada, silahkan Anda kaji lagi. Ini hanya merupakan review sekali lagi. Dan berkaitan dengan matriks dan vektor itu, kita juga khususnya berkaitan dengan vektor, kita harus tahu bagaimana menentukan eigenvektor dan bagaimana menentukan eigenvalue. Ya, nilai eigen dan vektor eigen kalau di Indonesia kan ya, eigenvalue, nilai eigen, eigenvektor atau vektor eigen. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita punya matriks A berukuran N kali N, ini sama hanya review ya. Maka pasangan-pasangan lambda 1 dengan X1, lambda 2 dengan X2, dan seterusnya, lambda N dengan Xn, dikatakan sebagai pasangan eigen.
dengan vektor eigen yang saling ortonormal jika berlaku ini, ya. Atau Anda bisa mencari berapa nilai eigen, berapa vektor eigen dari suatu vektor, ya. Lihat dia memenuhi determinan A dikurang lambda kali I sama dengan 0. Anda bisa cari nanti bagaimana eigen value-nya, bagaimana eigen vektornya, ya. Ini juga silahkan diulang lagi, silahkan direview lagi, ya. Nah, malah ada contohnya di sini. Bagaimana menentukan nilai dan vektor eigen dari suatu matriks ini, ya. Nah, berdasarkan ketentuan, berarti kita harus lihat bagaimana nanti determinan dari matriks A dikurang lambda kali matriks identitas, ya. Karena matriksnya 2 kali 2, ini matriks identitasnya. Ya, selesaikan, nanti oret, ketemu nanti persamaan. Lambda kuadrat dikurang 5 lambda ditambah 6. Oh, ini perkalian istimewa, ya. Dia harus menghasilkan dia akan sama dengan 0, maka kita bisa menghitung bagaimana nanti eigen value-nya. Mana eigen vektornya, nanti silahkan Anda tentukan, gitu ya. Nah, vektor eigennya nanti bisa dilihat, ya. Ortonormalnya yang mana? Nah, lalu nanti Anda bisa lihat juga bagaimana vektor eigen ortonormal yang berkorespondensi dengan lambda 2 misalnya, gitu ya. Nah, saya kira ini saya cepat saja. Kemudian bagaimana nilai dan vektor eigen dari matriks definite dan semi-definite positif, ya. Definite positif dan semi-definite positif. Bagaimana nanti menentukan nilai eigen dan vektor eigennya, ya. Lalu juga bagaimana determinan matriks, trace matriks, ya. Trace matriks tinggal dijumlahkanlah elemen diagonal utama. Lalu bagaimana penguraian spektral dari sebuah matriks simetris, ya. Menghitung determinan matriks, bagaimana berapa kali berapa matriksnya dan seterusnya, ya. Lalu akar kuadrat matriks semi definite positif, bagaimana ini ada cara menguraikannya, bagaimana akar kuadratnya dari matriks yang simetris tadi dan seterusnya. Saya kira ini juga hanya review. Lalu apa yang dimaksud dengan kombinasi linier, seperti apa bentuk kombinasi linier, lalu sifat-sifatnya bagaimana. Nah, ini juga nanti silahkan Anda review kalau Anda punya suatu vektor random X misalnya, ya. Ada juga kombinasi linier variabel, ya. Kombinasi linier variabel karena nanti kita berkaitan dengan variabel yang multi, ya, lebih dari satu, dan masing-masing variabel berupa variabel acak atau random variabel. Bagaimana nanti kombinasi liniernya untuk setiap elemen dari vektor random X. Seperti ini nanti. Bagaimana nanti standar deviasinya, sehingga nanti Anda bisa membentuk bagaimana matriks varians, covariance-nya. Begitu ya. Lalu, ini kalau kita punya C1 dan C2, di mana setiap elemennya merupakan konstanta, yang tidak sama harganya, lalu didefinisikan nilai Z, maka nanti akan kita lihat bagaimana transformasi liniernya, ya. Lalu trace-nya nanti jadi apa? Nah, ini juga saya kira hanya review, jadi saya bisa cepat aja nih, ya. Nah, saya kira ini hal-hal yang harus Anda pahami, harus Anda pelajari sesuai dengan apa yang akan dikaji di dalam analisis multivariat. Oke. Kayaknya kalau pertanyaan sampai di sini juga belum ada ya. Betul? Hanya Anda harus melihat lagi ya. Sandi, jangan lupa nanti bagaimana menentukan rank matriks ya. Bagaimana menentukan eigenvalue, bagaimana menentukan eigenvektornya, ya, Rasif, Ivana, betul? Siap, Bu. Betul nggak? Siap, Bu. Nah, harus dilihat lagi ya. Nah, Ivana jangan stres, tapi dinikmati aja lah, ya.
Kan Alin sudah dapat. Ya, Farel, betul? Betul, Bu. Betul nggak Farel? Bu. Oke. Adam? Harus diingat lagi Adam. Betul, Bu. Punati? Nah, Punati, Ya, apa Bu. kabar? Baik, Bu. Ketemu lagi ya, kita dalam multivariat sekarang. Iya, Bu. Lalu Konita, coba on cam dong, udah lama kita nggak ketemu. Kemarin ketemu setitik saja, sudah ada gangguan ya, karena kemarin saya lagi di rumah sakit ya. Saya mendampingi suami tercinta yang sedang dirawat. Pas mau masuk ke materi yang pertama, tahu-tahu dokter datang, jadi udah terputus deh. Ayo, Tisa, ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Halo, on cam dong. Ini pada kemana nih orang-orang? Jangan-jangan cuma masang aja nama, tapi nggak tahu kemana nih. Halo, masih adakah? Ada, Bu. Halo, ada? Ibu. Gustaf, ada nggak Gustaf? On cam dong, Ada, Bu. coba. Saya sambil nggak bisa nih. Alif, mana Alif? Saya lupa Ada, Bu. buka Alif yang mana ya? Yang Alif ini Anindian, gelap tadi. Halo Bu, on cam dong. ada. Udah Bu ini. Oh, tapi belum nampak. Atau sinyalnya nggak bagus. Oh yang mungkin sinyal saya agak jelek Bu. Oh, Genta apa kabar? Genta Daeva, Baik, Bu. apa kabar Genta? Baik. Baik, Bu. Baik. Safira. Safira. Baik. Anissa. Alhamdulillah. Ya, Anissa. Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Anissa? Udah lama nih kamu ketemu Anissa? Sehat ya? Oke.